Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Kaido dan Big Mom merupakan musuh utama dalam perang Wano. Mereka berdua secara individual memiliki kekuatan yang luar biasa. Ditambah lagi, mereka juga memiliki pasukan yang sangat banyak. Meski begitu, kita tahu bahwa pada akhirnya nanti, Kaido maupun Big Mom pasti akan tumbang. Namun, kekalahan Kaido dan Big Mom dalam Perang Wano sepertinya tidak akan menjadi akhir dari perang tersebut, melainkan akan menjadi awal untuk babak baru yang lebih besar. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas babak baru Perang Wano yang akan lebih dahsyat dari Perang Marineford dan insiden God Valley. Pemandangan menggemparkan terlihat dalam manga chapter 1028, di mana beberapa kapal milik pemerintah dunia telah berada sangat dekat dengan Wano Kuni. Rupanya, pemerintah dunia telah mengirim pasukan ke Wano Kuni agar pasukan tersebut bisa membantu para agen CP0 yang sedang berada di sana. Kedatangan pasukan pemerintah dunia adalah pertanda bahwa tidak lama lagi akan lebih banyak orang dari berbagai pihak yang akan datang ke Wano Kuni. Orang-orang akan pergi ke negeri para samurai itu dengan berbagai tujuan. Nah, hal inilah yang nantinya akan membuat arc Wano Kuni menjadi semakin menarik. Selain pasukan pemerintah dunia yang mendekati Wano Kuni, kita tahu ada juga bajak laut Big Mom yang sedang berada di atas kapal, di mana dalam puluhan chapter yang lalu, mereka gagal naik ke Wano akibat ulah Marco. Orang yang berhasil naik setelah itu hanya Peros-Peros saja karena dia menggunakan kekuatan permen untuk pergi sendirian ke Pulau Onigashima. Sedangkan anak-anak Big Mom yang lain seperti Smoothie, Daifuku, dan lain-lain masih belum muncul lagi. Namun meski begitu, kita tentu bisa yakin bahwa cepat atau lambat mereka akan kembali ditampilkan dalam arc Wano. Kekuatan dari anak-anak Big Mom di atas kapal itu tidak bisa diremehkan. Jadi ketika mereka muncul dan ikut terlibat dalam suatu pertempuran, maka keberadaan mereka akan cukup berpengaruh. Sepertinya para anak-anak Big Mom ini tidak akan terlibat dalam perang yang sekarang sedang berjalan, melainkan mereka akan terlibat dalam babak baru nanti. Perang Wano akan menjadi dua babak. Babak pertama adalah pertarungan yang sedang berjalan sekarang ini, di mana Kaido dan Big Mom menjadi musuh utama yang harus dikalahkan oleh kubu Luffy. Sedangkan untuk babak kedua adalah pertempuran baru setelah Kaido dan Big Mom sudah tumbang. Salah satu orang yang akan hadir dalam Perang Wano babak kedua adalah sosok legenda yang dibahas oleh Eiichiro Oda dalam event Jump Festa 2018. Pada kesempatan itu, melalui surat Eiichiro Oda menyatakan bahwa dalam cerita ke depan nanti akan muncul seorang legenda yang selama ini sedang bersembunyi. Legenda itu memiliki hubungan dengan Shirohige dan dia akan menjadi penghalang besar untuk jalan Luffy. Menurut admin, legenda yang akan muncul di Wano Kuni itu adalah Rocks di Sebek. Ada beberapa petunjuk tentang legenda itu yang mengarah kepada Rocks di Sebek. Pertama, karakter itu merupakan sosok legenda. Sebek seperti yang kita tahu adalah seorang legenda karena dia pemimpin bajak laut Rocks yang menguasai era sebelum era Roger. Kedua, karakter itu berhubungan dengan Shirohige. Sebagai kapten bajak laut Rocks, Sebek memang memiliki hubungan dengan Shirohige karena Shirohige pernah menjadi salah satu kru terkuat dalam bajak laut Rocks. Ketiga, legenda itu akan menjadi penghalang untuk jalan Luffy atau artinya dia adalah musuh. Hal tersebut juga cocok untuk Sebek karena sebagai mantan kapten dari Kaido dan Big Mom, jika nanti Sebek muncul dalam cerita, otomatis dia akan menjadi musuh untuk Luffy. Karakter Rocks di Sebek memang dianggap telah mati dalam insiden God Valley. Tapi perlu diingat bahwa dalam cerita One Piece sudah ada beberapa kasus di mana orang yang dianggap telah mati ternyata masih hidup. Hal tersebut tentu bisa berlaku juga untuk Sebek, di mana orang-orang menyangka dia sudah mati, tapi rupanya dia masih hidup dan sedang bersembunyi sampai saat ini. Ketika berita soal aliansi Kaido dan Big Mom tersebar, itu menjadi pemicu bagi Sebek untuk keluar dari persembunyiannya.
Keterlibatan Sebek dalam Perang Wano babak kedua adalah bencana besar bagi kubu Luffy, karena Rocks di Sebek pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Memang jika masih hidup, dia pasti sudah sangat tua, mungkin sedikit lebih tua dari Garp. Tapi meskipun sudah tua, kemampuan yang dia miliki tidak bisa dianggap remeh. Dalam babak pertama Perang Wano, bisa dipastikan tokoh-tokoh yang menjadi sorotan seperti Luffy, Zoro, Sanji, Kid, dan Lau akan terluka cukup parah akibat pertarungan mereka. Meski begitu, mereka tetap akan bisa mengikuti Perang Wano babak kedua karena peran penting dari Marco. Sampai sejauh ini, Marco tidak mendapatkan musuh utama dalam Perang Wano. Memang beberapa waktu yang lalu, dia sempat bentrok melawan King dan Queen. Tapi setelah itu, Zoro dan Sanji lah yang mengambil alih. Sepertinya, Marco memang tidak akan mendapat lawan utama agar dia bisa memulihkan tenaga. Kemudian, ketika nanti Perang Wano babak kedua akan dimulai, Marco akan memulihkan Luffy, Zoro, Sanji, Kid, dan Lau yang sudah terluka parah sehingga mereka akan sembuh secara instan berkat api biru Marco. Selain banyaknya musuh yang akan datang ke Wano Kuni, di pihak protagonis pun akan ada yang datang ke Wano Kuni. Salah satunya adalah bajak laut Akagami. Petunjuk pergerakan Shanks sudah ada dalam event Jam Festa 2020, di mana Oda berkata bahwa pria berambut merah akan mulai bergerak. Entah apakah Shanks akan masuk ke negeri Wano atau hanya akan menahan di bagian luar saja agar bisa menahan berbagai ancaman yang mencoba masuk ke Wano Kuni. Kubu Luffy pun pasti membutuhkan lebih banyak pasukan, sehingga ini adalah saat yang tepat bagi armada besar topi jerami untuk muncul. Oda pasti punya alasan kuat kenapa armada besar ini dibentuk. Tentu armada besar ini dibuat untuk membantu Luffy pada saat genting seperti sekarang ini. Pihak Angkatan Laut saat ini masih belum bergerak karena Akainu berkata jangan dulu ikut campur dalam urusan Wano Kuni. Namun, beberapa angkatan laut pasti akan tetap ke sana mengingat ancaman besar telah muncul. Salah satunya adalah Garp. Garp yang tahu bahwa Kaido dan Big Mom beraliansi pasti akan mencoba menghentikan mereka karena Garp tahu dua orang itu sangat berbahaya. Ditambah lagi, jika Rocks di Sebek ternyata masih hidup dan muncul di sana, Garp pasti tidak akan tinggal diam dengan situasi seperti ini. Nah itu tadi, teori admin tentang babak baru Perang Wano yang akan lebih dahsyat dari Perang Marineford dan insiden God Valley. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.